Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri. Kemarin kita sudah belajar tentang letak astronomis dan letak geografis di Indonesia. Nah, kali ini kita masih melanjutkan materi letak astronomis dan geografis. Yang akan kita bahas adalah batas-batas wilayah di Indonesia. Ada pulau-pulau, misalkan ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau yang lainnya. Oke, kemudian akan membahas persebaran penduduk di Indonesia dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ya, kita belajar IPS kelas 5. Masih melanjutkan materi yang kemarin, letak astronomis dan letak geografis. Kali ini kita akan belajar batas-batas wilayah yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Di sini Bu Guru hanya akan mencontohkan beberapa pulau besar saja ya, anak-anak. Nanti selanjutnya anak-anak bisa melihat di peta batas-batasnya. Nah, kita kasih contoh yuk. Batas Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan mana? Nih, Pulau Kalimantan. Kita lihat batas utaranya mana? Malaysia. Kemudian ada batas baratnya mana? Selat Karimata. Batas selatannya mana? Ada Laut Jawa. Timurnya ada mana? Selat Makassar dan Laut Maluku. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kita pertama Pulau Jawa. Nah, kita lihat Pulau Jawa, batas utaranya ada Laut Jawa, baratnya ada Selat Sunda, kemudian selatannya ada Samudra Hindia, dan timurnya di sini ada Selat Bali. Nah, selanjutnya tadi sudah Bu kasih contoh batas-batas wilayah di Kalimantan. Ada Malaysia, Selat Karimata, Laut Jawa, kemudian ada Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Kemudian Pulau Sumatera batas utaranya mana? Di sini ada Teluk Benggala, di sini tidak terlihat ya. Kemudian baratnya ada Samudra Hindia ini. Kemudian ada selatannya Selat Sunda. Kemudian timurnya ada Selat Malaka. Kemudian Selat Karimata. Oh iya, ini Samudra Indonesia sama Samudra Hindia ini sama ya. Hanya beda penyebutan saja. Selanjutnya ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ada utaranya ada Laut Sulawesi. Kemudian baratnya ada Selat Makassar. Kemudian selatannya ada Laut Flores dan timurnya ada Laut Maluku. Nah, itu tadi contoh atau yang dicontohkan Bu Guru. Anak-anak bisa membuka peta. Anak-anak sudah tahu kan caranya, oh mana batas barat, mana batas utara. Pasti anak-anak bisa ya, harus banyak belajar dan bisa membuka peta, oke? Biar lebih paham. Selanjutnya kita belajar penyebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Ini adalah peta kepadatan penduduk tahun dari sensus penduduk tahun 2010. Nah, ini ada warna merah. Warna merah ini lebih dari 1.299 orang per kilometer persegi. Ini di DKI Jakarta. Kemudian ada orange 600 sampai 1.299. Ini ada di Pulau Jawa. Nah, didominasi oleh warna orange ya. Kemudian ada yang warna hijau, ada warna kuning dan lain-lain. Ini kenapa ya? Kok kepadatan penduduk di Indonesia ini tidak merata? Kira-kira apa yang menyebabkan? Ya, betul. Karena di Pulau Jawa ini terdapat ibu kota. Ibu kotanya ada di DKI Jakarta. Nah, di sini ini adanya pusat perekonomian, pusat industri yang menyebabkan luasnya lapangan pekerjaan. Sehingga apa? Sehingga banyak orang-orang dari luar pulau merantau ke
Jawa untuk mencari pekerjaan. Selain itu, apalagi? Selain itu, di sini akses untuk transportasi, untuk komunikasi, semuanya lancar. Kemudian tanah di Jawa ini juga termasuk tanah yang subur karena terdapat apa? Adanya tanah vulkanis. Kemudian untuk pendidikan di sini sudah sangat terjamin, sehingga tidak heran kenapa banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk ke Pulau Jawa. Nah, selanjutnya tentang kenampakan alam dan buatan. Nah, kenampakan alam itu apa? Kenampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya ya, tanpa ada bantuan dari manusia. Contohnya apa? Ada pantai, ada pegunungan, ada apa namanya? Danau dan lain-lain. Kemudian ada apa lagi? Kenampakan buatan. Ini merupakan bentuk muka bumi yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada jembatan, jalan raya, dan lain-lain. Pokoknya ini memang adanya campur tangan manusia dalam pembuatannya. Kemudian kita ke persebaran flora dan fauna. Setelah tadi kita belajar tentang persebaran penduduk. Nah, sekarang kita persebaran flora dan fauna. Salah satu keuntungan letak geografis di Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, itu yang menyebabkan flora dan fauna di Indonesia ini sangat beragam. Adalah peta persebaran fauna. Nah, di sini ada garis-garis ini. Yang pertama kita bahas dulu garis Wallace. Garis Wallace ini apa? Memisahkan fauna tipe asiatis ini bagian barat dengan tipe peralihan atau bagian tengah ya. Bagian barat dengan tengah ini dibatasi oleh apa? Garis Wallace. Kemudian ada garis Weber, ini membatasi fauna tipe australis atau timur dengan fauna tipe peralihan. Yang di tengah ini, ingat loh ya, yang di tengah ini peralihan, di sini asiatis, di sini australis, ya. Nah, kita belajar hewan apa saja sih yang ada di tipe-tipe asiatis ini. Yang pertama adalah fauna tipe asiatis. Ini ada di bagian barat kan tadi, ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan Madura. Di tipe asiatis ini banyak ditemui mamalia yang berukuran besar ya, mamalia yang berukuran besar ini seperti gajah, badak Jawa, badak Sumatera, banteng, macan, dan lain-lain. Selanjutnya fauna tipe peralihan. Nah, peralihan tadi yang di tengah tadi nih loh, ada di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku Tengah, Maluku Tenggara. Kemudian fauna yang ada di tipe peralihan ini biasa juga disebut dengan fauna Kepulauan Wallace. Nah, contohnya ada babi, rusa, anoa, kuda, komodo, dan lain-lain. Selanjutnya fauna tipe Australik. Nah, ini mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Fauna di wilayah ini mirip dengan fauna di benua Australia. Contoh hewannya ada cendrawasih, kasuari, nuri, rusa, kanguru pohon, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita ke keragaman flora di Indonesia. Nah, jadi flora di berbagai tempat di dunia itu berbeda-beda. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain iklim, jenis tanah di daerah tersebut, tinggi rendahnya permukaan bumi, biotik atau pengaruh makhluk hidup. Nah, ada 4 itu ya. Nah, pembatasan wilayah flora di Indonesia. Daerah panas. Ini 0 sampai 650 meter. Nah, pada daerah ini tanaman yang dapat hidup atau sering dibudidayakan adalah jagung, padi, tebu. Kemudian daerah sedang 650 sampai 1500 meter dibudidayakan coklat, kopi, sayuran, dan tembakau. Kemudian daerah sejuk 1500 sampai 2500 meter ada sayuran, teh, kina, pinus, dan yang terakhir daerah dingin di atas 2500 meter ini cenderung tidak dapat dibudidayakan. Tidak ada tanaman yang tumbuh kecuali lumut ya.
Kemudian ada jenis flora di Indonesia, ada hutan musim, hutan hujan tropis, sabana, stepa, hutan bakau atau mangrove, hutan rawa. Nah, ini nanti akan lebih jelaskan atau lebih detail di SWE. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah belajar persebaran fauna, ini juga ada persebaran flora. Yang pertama, Indonesia bagian barat ada Sumatera, Kalimantan, Jawa. Nah, di sini terdapat hutan hujan tropis. Contoh floranya ada Padma raksasa di Sumatera, akasia Jawa, rotan ini dari Kalimantan. Kemudian Indonesia bagian tengah ada Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di sini memiliki hutan musim. Contoh floranya ada cendana dari Nusa Tenggara, kemudian anggrek putih dari Sulawesi, sagu dari Maluku. Selanjutnya Indonesia bagian timur, ini diantaranya itu Pulau Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, di sana ini memiliki hutan sabana. Contoh floranya ada bakau, sagu, anggrek. Nah, itu tadi materi dari Bu Fitri. Untuk materi yang lebih lengkapnya, anak-anak bisa melihat di SWE. Nanti akan Bu Guru cantumkan linknya di deskripsi. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.